Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal. Di sini saya akan membahas tentang koloid. Seperti yang kita ketahui, ada 3 tipe jenis campuran. Yang pertama itu homogen, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Di sini saya akan membahas lebih dalam tentang koloid. Sebagai contoh, kita ambil 3 buah gelas, lalu gelas pertama diisi dengan garam, lalu gelas kedua diisi dengan susu, lalu yang ketiga diisi dengan pasir. Setelahnya akan dilarutkan dengan air sebagai zat pelarut. Berdasarkan hasilnya, masing-masing gelas menunjukkan hasil yang tidak sama. Gelas yang pertama, garam tercampur merata dalam air. Hal ini dibuktikan dengan penampilan larutan yang jernih dan tidak ada bedang batas antara pelarut dan zat terlarut garam. Campuran tersebut dinamakan campuran homogen. Sedangkan gelas yang ketiga, pasir tidak tercampur dalam air. Hal ini ditandai dengan adanya bidang batas antara kedua spesies tersebut. Campuran tersebut dinamakan campuran heterogen atau suspensi. Berbeda halnya dengan gelas yang kedua, susu terlihat secara makroskopis tercampur dalam air, namun penampilannya tidak jernih atau keruh. Oleh karenanya, campuran susu tidak dapat dikatakan sebagai larutan sejati ataupun suspensi. Campuran tersebut disebut koloid. Setelah mengetahui perbedaan campuran tersebut, mari kita perdalam dengan mencari tahu berbagai jenis-jenis campuran koloid. Pada fase dispersi koloid, jika dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen, namun jika dilihat secara mikroskopis akan terlihat partikel-partikel yang terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan tersebut selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi dari perbedaan-perbedaan tadi disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata dalam bentuk medium pendispersi. Contoh koloid selain susu yaitu saus tomat, spons, santan, dan lain sebagainya. Mengapa saus tomat dan spons termasuk koloid? Padahal saus tomat adalah cairan sementara spons adalah berbentuk padat. Keduanya sama-sama koloid, namun keduanya memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Dari perbedaan fase terdispersi dan medium pendispersinya, jenis koloid dibagi menjadi 8 seperti berikut. Jenis yang pertama yaitu sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya adalah batu rubi yang mengkristal dalam tanah. Jenis koloid yang kedua yaitu sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Jika sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contoh jenis sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Jenis koloid yang ketiga yaitu aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya aerosol padat adalah asap kendaraan. Jenis koloid yang keempat yaitu aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh aerosol adalah parfum. Jenis koloid yang kelima yaitu emulsi padat. Emulsi padat adalah fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Jenis yang keenam yaitu emulsi. Fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur. Contoh jenis sistem koloid berupa emulsi adalah susu. Jenis koloid yang ketujuh yaitu buih padat.
busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, jika buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contoh jenis koloid berbentuk buih adalah buih sabun karena adanya udara atau fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun atau medium pendispersinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi koloid. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.